ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, tidaklah sahabat menemukan video ini terkecuali atas izin Allah. Semoga kita semua diberikan umur panjang, disehatkan, dilapangkan rezeki, serta disolehkan akhlaknya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sahabat, salat merupakan kewajiban di setiap umat Islam di saat umurnya sudah balik. Salat fardu sehari semalam 5 waktu, mulai salat subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Jika meninggalkannya akan mendapatkan dosa besar. Bahkan pada hari kiamat, awal mula dihisab, diperiksa, yaitu ibadah solat. Bila mana solatnya benar, maka semua ibadah lainnya diterima. Sebalik daripadanya, apabila solat bolong-bolong ataupun solat tidak benar, maka semua ibadah lainnya tertolak. Di dalam mengerjakan solat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada tata cara dan tuntutannya yang harus dipenuhi sesuai ilmu fiqih. Ada beberapa golongan manusia yang solatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau rajin sekalipun menunaikan ibadah solat. Yang pertama, mengerjakan solat di dalam keadaan jahil. Maksudnya sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid. Maka masuklah seseorang lalu melaksanakan sholat. Setelah itu laki-laki tersebut datang menghampiri Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat kembali. Selesai sholat, menghampiri lagi Rasulullah dan memberi salam kembali. Beliau menjawab dan beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik lagi dari itu, maka ajarilah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukulah dan sertai tumaninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumaninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumaninah, kemudian sujud kembali sambil sertai tumaninah ketika sujud. Lakukanlah seperti itu di dalam setiap sholatmu. Di dalam hadis ini jelas bahwasannya sebelum mengerjakan sholat, menunaikan sholat, hendaknya sudah mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat. Wajib mengetahui rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, serta syarat sahnya sholat. Dan juga mesti mengetahui sunnah-sunnah di dalam sholat, makruh-makruh di dalam sholat.
supaya tidak termasuk di dalam golongan yang mengerjakan sholat di dalam kejahilan. Barang siapa yang mengerjakan sholat di dalam kejahilan, sholatnya tidak diterima, bahkan ibadah sholatnya dibenci. Sayogianya yang belum mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat, semestinya mengkaji kembali ilmu fiqih, terutama ilmu yang berkaitan dengan sholat, supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri sholat yang dibenci: sholatnya di dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru. Makna terburu-buru tampaknya tumaninah di dalam sholat. Tanpa tumaninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri di dalam sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hendaknya di dalam sholat adanya tumaninah, jauhilah dari tergesa-gesa. Selanjutnya, sholat yang dibenci bahkan tidak sah, mengerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat karena ingin dilihat orang lain, maka orang tersebut akan ditempatkan di dalam api neraka. Hendaknya mengerjakan sholat dengan karena iman. Ketika orang mengerjakan sholat bukan karena iman, maka Allah murka. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidi wada'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Di dalam ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya sangat dituntutkan, yaitu adanya ikhlas di dalam mengerjakannya, menunaikannya. Mana ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada riya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Imam Rafi'i berkata, aqwalun wa af'alun mukhtatamatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Maka oleh karena itu, salatlah dengan penuh rasa khusyuk, salatlah dan penuhi syarat dan rukunnya, agar salat kita tidak dibenci Allah dan agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.